Swastiastu. Selamat sore pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Senang sekali sore hari ini saya Agung Mia dapat menjumpai pemirsa Bali TV dalam program Dialog Interaktif. Pemirsa, hari ini kita memiliki sebuah topik yang sangat menarik untuk dibahas, yaitu terkait bagaimana kesiapan pemerintah menjadi tuan rumah GPDRR ke-7 tahun 2022. Topik yang menarik ini akan kita bahas bersama dengan dua orang narasumber yang sudah hadir di studio. Langsung saja akan saya sapa dan perkenalkan dua orang narasumber kita hari ini. Yang pertama di sebelah saya ada Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Kominfo Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Wiryanta MA PhD. Pak Dir, selamat sore. Selamat sore. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya Bapak? Sehat selalu. Terima kasih. Sehat selalu. Topik yang sangat menarik ya Pak yang akan kita bahas hari ini. Ya, tadi seperti Mbak Mia ya. Sampaikan kepada pemirsa Bali TV, kesiapan pemerintah Indonesia menjadi tuan rumah global platform disaster apalagi risk reduction atau singkatannya itu adalah GPDRR. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesianya nanti lebih tepatnya tanyakan ke beliau nanti ya. Dan tentu kesiapan di sini utamanya pemerintah Provinsi Bali itu sebagai tuan rumah itu menjadi penting. Nah, kami dari Kementerian Komunikasi dan Informatika ya sebenarnya supporting untuk bagaimana mengkomunikasi publikkan mengenai Global Platform for Disaster Risk Reduction ini kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat Bali, umumnya kepada masyarakat Indonesia. Tentu ini adalah sebuah event internasional yang tentu merupakan kebanggaan bagi kita, kebanggaan bagi Indonesia, apalagi di saat masih ya kita ini pandemi COVID-19. Tentu kami sangat senang dan bangga bahwasanya hari-hari ini mungkin ke depan berkunjung ke Bali atau berkunjung ke Indonesia, terutama ke Bali yang dari kota-kota besar di tanah air di Indonesia ini sudah tidak memerlukan tes antigen atau PCR, tetapi cukup asal kita sudah divaksin lengkap, artinya vaksin pertama, kedua, syukur-syukur dengan booster inilah yang sebetulnya perlu diketahui kita bersama. Demikian Mbak Mia. Terima kasih Bapak Direktur untuk pembukaannya ya secara umum, dan tadi Pak Direktur juga menyebutkan ini adalah sebuah kebanggaan bagi Indonesia, terutama berpartisipasi dalam sebuah event internasional. Saya akan memperkenalkan juga pemirsa narasumber kita yang kedua, yaitu ada Kalaksa BPBD Provinsi Bali, Bapak Imade Rentin. Om Swastiastu, selamat sore Bapak. Om Swastiastu, Gung Mia, selamat sore pemirsa dimanapun berada, Keramu Bali. Astungkaro tetap sehat, tetap tangguh, di tengah kita masih penanganan COVID-19 di Provinsi Bali. Baik, Pak Rentin, tadi sempat disampaikan juga bahwa ini sebuah kebanggaan dan juga melihat bagaimana nantinya peran dari Provinsi Bali. Bagaimana Pak secara umum melihat Global Platform for Disaster Risk Reduction ini? Ya, GPDRR ke-7 ini di samping kebanggaan bagi kita bangsa Indonesia, secara khusus kebanggaan dan sebuah anugerah luar biasa bagi Bali. Kita ketahui GPDRR di dalam sejarahnya belum pernah keluar dari negara asalnya. UN selalu mengadakan di Jenewa. Untuk pertama kalinya keluar dari negara asal, yaitu pilihannya ke Indonesia. Dan Bapak Presiden telah memutuskan Bali ditunjuk sebagai tuan rumah untuk perhelatan tersebut. Ini tentu di satu sisi kebanggaan, anugerah bagi kita masyarakat Keramu Bali.
Di sisi lain ada challenge, Gung Mia jangan salah. Challenge yang kami maksud sebagai sebuah tantangan, kita mampu nggak di tengah kita masih berperang dalam tanda kutip menghadapi pandemi COVID-19, kita mampu menunjukkan kepada dunia internasional bahwa seluruh komponen yang ada di Bali, apakah dia Satgas, pemerintah daerah, komponen desa adat, kalau istilah kami di disaster, pentahelik kolaborasi. Jadi unsur pemerintah, dunia usaha, masyarakat, kalangan akademisi dan media itu bersatu padu dalam rangka kita mensukseskan berbagai event internasional termasuk di dalam PB, penanggulangan bencana. Baik. Nah sekarang pembuktian ketika ada perhelatan internasional event yang akan berlangsung di Bali, salah satunya GPDRR, kita sama-sama bersinergi untuk mensukseskan agenda tersebut. Baik, sama-sama bersinergi. Sebuah kalimat yang sangat penting nanti akan kita bahas, termasuk juga tadi dengan adanya tantangan, kemudian bagaimana juga persiapan ke depannya. Nanti akan kita bahas lebih detail, pemirsa, dan kami juga akan mengundang pemirsa di segmen 3 dan 4 nanti untuk ikut berinteraksi bersama kami di nomor telepon 0361 894 8400 atau di 0361 894 8401. Jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa Bali TV, kembali lagi dalam dialog interaktif dengan topik yang sangat menarik untuk kita bahas bersama, yaitu kesiapan pemerintah menjadi tuan rumah GPDRR ke-7 tahun 2022. Bersama saya masih 2 orang narasumber yang sudah hadir di studio Bali TV. Kita akan membahas secara lebih detail terkait dengan GPDRR ini. Sebetulnya materinya apa saja, kemudian tujuan dari pelaksanaan program ini seperti apa. Silakan, Bapak Direktur. Ya, terima kasih Mbak Mia ya. Itu tentu ingin saya sedikit membaca ya. Ini misalnya untuk Global Platform for Disaster Risk Reduction atau GPDRR ini tentu merupakan framework, Sendai framework ya, yang intinya adalah sebuah standar internasional dalam rangka penanganan bencana yang tentu sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Ini yang lingkup yang pertama. Kemudian di sesi yang ke-7 dari GPDRR ini akan diselenggarakan yang namanya Office for Disaster Risk Reduction atau UNDRR, yang ini akan dilangsungkan dari tanggal 23 sampai dengan 28 Mei tahun ini, tahun 2022 di Bali. Tentu ini Indonesia sebagai tuan rumah, Bali sebagai tuan rumah mewakili nasional, ini akan diselenggarakan di Provinsi Bali ini. Nah kemudian tentu semuanya ini dalam rangka apa? Tentu yang keuntungan bagi kita adalah dalam rangka, sebetulnya ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, itu titik balik sebetulnya ya, titik balik dari kebangkitan pariwisata di Pulau Dewata ini, karena kita tahu persis di saat pandemi COVID-19 salah satu yang paling terpuruk gitu ya adalah sektor pariwisata, dan itu keterpurukannya itu agak dalam. Nah itulah maka tantangan sekaligus kebangkitan pariwisata Indonesia khususnya di Bali ini menjadi penting. Ini bagaimana menyiapkan, ya tentu ini sesuatu yang tidak mudah, dan saya yakin, hakul yakin ya bahwasanya Bali sudah punya pengalaman yang luar biasa, pengalaman yang banyak menjadi tuan rumah event-event
internasional, termasuk nantinya di akhir tahun ya, di bulan Oktober November itu untuk penyelenggaraan G20, karena Indonesia itu adalah saat ini ya, tahun ini sebagai presidensi G20. Itu yang sebetulnya kesiapan itu untuk mendorong kebangkitan salah satunya itu, dan manfaatnya bagi masyarakat Bali khususnya dan juga masyarakat Indonesia secara umum, tentu juga secara global itu kepada masyarakat internasional. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak. Saya ke Pak Rentin. Pak Rentin, bagaimana terkait dengan materi-materi atau hal-hal yang akan dibahas dan juga manfaatnya, khususnya untuk Bali? Tadi Pak Direktur juga sudah sempat menyebutkan beberapa poin terkait manfaat yang akan dirasakan dari adanya event ini. Silakan Bapak. Ya, dari tadi kan kita mendengar GPDRR itu dalam bahasa Inggris, bahasa gampang mudah dicerna oleh kita semua adalah platform global untuk pengurangan risiko bencana. Mengusung tema sekurang-kurangnya 3R, risk, risiko, responsibility, tanggung jawab oleh semua pihak, kemudian resilience, di sana ada ketangguhan daerah dan termasuk nasional, dan ketangguhan secara global. Ketika berbicara risiko, tadi sudah di awal disampaikan Indonesia, bahkan kita Bali ada di Ring of Fire. Berbagai potensi ancaman bencana bisa saja menimpa kita di Indonesia, lebih-lebih ketika berbicara di Bali. Konteks ancaman bencana sekurang-kurangnya ada 14 dan secara nasional, dan itu semuanya ada di Bali. Ketika berbicara ancaman gempa, ancaman tsunami, ancaman erupsi gunung api, ancaman tanah longsor, hidrometeorologi dan ancaman lainnya, itu semua ada di Bali. Termasuk yang terakhir belajar dari pengalaman yang kurang bagus saudara-saudara kita di Lombok, NTB, kemudian di Sulawesi Tengah, Palu, ada likuifaksi pasca terjadinya gempa. Potensi itu sesungguhnya bisa juga terjadi di Bali. Hasil penelitian teman-teman kita di Pusat Kajian Bencana Universitas Udayana. Dan itu semuanya konteks pengurangan risiko bencana akan dibahas secara global di saat GPDRR akan digelar 23 sampai 28 Maret 23-28 Mei 2022 di kawasan ITDC Nusa Dua, yang akan dihadiri. Catatan kami di sekretariat bersama BNPB masih tercatat 193 negara. Kemudian di antara 193 itu akan ada 28 kepala negara yang hadir. Tidak kurang dari 4.000 sampai 5.000 peserta yang akan hadir. Nah, ini karena konteks Gongmia, kondisi pandemi COVID-19 di Bali, lebih-lebih di Indonesia udah relatif melandai, bahkan turun signifikan. Jadi ketika awal konsep perencanaan kegiatan ini dalam konteks hybrid, sebagian ada yang hadir langsung di Bali, kemudian sebagian ada yang hadir secara virtual. Tetapi melihat perkembangan akhir-akhir ini, bahkan kebijakan terbaru telah dikeluarkan oleh Satgas Nasional, panitia besar telah memutuskan diharapkan seluruh peserta bisa hadir secara tatap muka langsung dan hadir langsung di Provinsi Bali. Karena memang konteks ketika orang mendengar para calon peserta dari 193 negara itu sudah dengar nama Bali saja, oh kami harus datang langsung ke Bali. Bahkan semangat ya Pak ya? Semangat sekali. Bahkan kedatangan delegasi resmi mungkin 1-2 orang per negara, bisa-bisa existingnya kondisinya bisa 2-3 kali lipat. Dia bisa ngajak teman dekatnya, bisa ngajak keluarga terdekatnya untuk sekali menggayung perahu, 2-3 pulau terlewati, sekali urusan kedinasan GPDRR di Bali, bisa juga ngajak sanak keluarganya untuk berliburan dan menikmati kondisi Bali yang kita tahu. Kita kan sudah menghadapi COVID-19 sudah hampir 2 tahun, bukan hampir. Bulan Maret ini genap, kita 2 tahun berperang dalam tanda kutip menghadapi COVID-19. Nah, kebetulan hari ini tanggal 10 Maret, 2 tahun yang lalu, kasus pertama kali kita temukan di Bali, kasus seorang WNA yang kita temukan ada kecelakaan di jalan. Kemudian setelah dilakukan evakuasi, tes sampelnya ternyata terkonfirmasi positif. 10 Maret 2020
kasus pertama kita temukan di Bali. Sekarang tanggal 10 juga, semoga 2 tahun momentum kita menghadapi dan penanganan COVID-19 dengan berbagai event internasional akan berlangsung di Bali sebagai momentum kebangkitan kita, terutama sektor pariwisata di Provinsi Bali. Oke, berarti sangat menekankan momen kebangkitan, terutama Betul. sektor pariwisata di Provinsi Bali. Baik, saya kembali ke Bapak Direktur, Bapak Wiryanta. Pak, bagaimana kemudian peran dari Kementerian Kominfo terkait dengan persiapan, kemudian juga nanti pelaksanaan dari GPDRR ini? Oke, baik, terima kasih. Sebelum kami berdua ke sini ya, ini kan siang tadi juga diselenggarakan kesiapan pemerintah menjadi tuan rumah GPDRR yang ke-7 ya di tahun ini. Mungkin saya mohon izin, saya belum fase justru bahasa Indonesianya Pak Ya. Kepala. Intinya kan dan siang tadi juga sebetulnya itu mengundang media ya, itu temu media lah gitu, berkaitan dengan kesiapan kita pemerintah Indonesia untuk menyelenggarakan perhelatan ini. Itu yang pertama ya. Kemudian nanti juga oleh pimpinan saya Bapak Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik itu juga akan melangsungkan yang namanya media briefing. Jadi media briefing itu untuk apa? Dalam rangka tadi sudah ada tanda petik ya, pembekalan dari para narasumber yang luar biasa. Di situ ada Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, juga ada Bapak Deputi Sistem dan Strategi ya Pak ya, Ya, betul. BNPB itu Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, dan di situ dari Provinsi Bali diwakili oleh beliau, dan juga tadi ada kawan kami dari kantor staf Presiden atau KSP, itu diwakili oleh ya sehari-hari saya menyebutnya itu Mbak Ninil gitu ya. Ada itu. Semuanya inilah sebetulnya menjadi bahan dalam rangka diseminasi informasi kepada masyarakat, karena tadi disampaikan secara detail sekali oleh para narasumber yang saya sebutkan tadi, luar biasa, dan tentu sebagai tuan rumah harus tahulah, oh ini akan dilaksanakan perhelatan internasional di Pulau Bali, kemudian di Provinsi Bali, kemudian perhelatan itu apa toh? Nah ini luar biasa. Sebetulnya salah satu yang utama itu adalah ketangguhan atau kesiapsiagaan daripada kita semua umat manusia ya, dalam rangka untuk mengurangi atau meminimalisir tanda petik korban-korban saat terjadinya bencana. Ini penting sekali dan itu perlu diketahui bersama. Dan yang luar biasa bahwasanya bangsa Indonesia ini kan sebetulnya yang harus saya garis bawahi adalah satu kata, yaitu yang kita sebut kita itu sebagai bangsa yang gotong royong. Nah, tentu di Bali tadi juga disampaikan oleh kawan-kawan saya yang luar biasa itu adalah tentu yang pertama ini sangat ini hubungan antara kita semua manusia ya, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan alam, dan satu lagi manusia dengan manusia, yang ini sebuah kekuatan yang luar biasa. Kita boleh sebut, kita boleh mengambil contoh ya, salah satu yang bagi saya itu luar biasa yang ada di masyarakat Bali. Nah itu yang kita sebut sebagai
tidak hanya modal sosial tetapi juga modal kultural atau modal budaya itu menjadi penting yang tidak pernah ada dalam pembahasan GPDRR sebelumnya. Saya kira itu Mbak Mia. Oke, berarti tadi ada semangat gotong royong, kemudian itu menjadi modal sosial dan juga modal kultural. Nanti kita akan membahas lagi pemirsa lebih detail terkait dengan persiapan pemerintah menjadi tuan rumah GPDRR ke-7 tahun 2022. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa Bali TV, kembali lagi masih dalam dialog interaktif dengan topik kita kesiapan pemerintah menjadi tuan rumah GPDRR ke-7 tahun 2022. Saya ingin mengajak pemirsa Bali TV di rumah untuk ikut berinteraktif bersama kami di nomor telepon 0361 894 8400 atau di 0361 894 8401. Silakan pemirsa bisa menghubungi nomor telepon tersebut dan bisa bertanya langsung dengan dua orang narasumber yang hadir di studio. Baik, saya masih bersama dengan Bapak Wiryanta, Bapak Direktur, dan juga Bapak Rentin, Bapak Kalaksa, masih membahas terkait dengan persiapan, kemudian nanti juga mungkin kita akan bahas sedikit terkait dengan tantangan-tantangan yang ada. Tadi sebelum jeda, pemirsa, Bapak Direktur menyebutkan terkait semangat gotong royong. Semangat gotong royong sebagai modal sosial dan juga modal kultural. Apalagi Bapak Direktur, peran-peran strategis dari Kementerian Kominfo mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa Bali TV. Baik. Tapi sebelum itu Bapak, saya mohon izin untuk mengangkat telepon dari pemirsa Bali TV yang sudah masuk. Ada Bapak Rizky, Om Swastiastu. Selamat sore Bapak Rizky di Denpasar. Ya, selamat sore Mbak. Ya, silakan pertanyaannya Bapak. Halo. Ya, selamat sore Bapak Rizky. Ya, sore Mbak. Silakan pertanyaannya Pak Rizky. Ya, ini kan event GPDRR ini kan mungkin baru yang pertama kali ya di Indonesia ya. Ini kebetulan juga ada Pak dari pusat ya, tadi ya saya sebelum Pak. Lalu juga ada Bapak Rentin dari provinsi. Yang ingin saya tanyakan gini Pak, ini kan kita nanti kan saya harap ada keterlibatan dari masyarakat ya. Cuman kan kita di masyarakat ini bingung nih Pak, gimana caranya untuk turut mendukung gitu ya terkait pelaksanaan GPDRR ini. Kami berharap tentu ada semacam sosialisasi Pak kepada masyarakat nantinya, sehingga apa yang perlu di masyarakat ikut mendukungnya itu caranya bagaimana. Kami harapkan juga kami diberikan pembekalan nih Pak. Mungkin seperti itu Mbak, dari kami Mbak, dari masyarakat Denpasar Mbak. Baik, terima kasih Pak Rizky di Denpasar sudah ikut bergabung. Berkaitan nih pertanyaannya dengan pertanyaan saya tadi ya Pak Direktur ya. Iya betul, betul sekali Mbak. Iya betul, terima kasih. Kami berharap banget nih Mbak, karena kan ini event yang diharapkan sama masyarakat Bali pada umumnya Mbak ya. Iya. Secara keseluruhan kita tahu lah dampak COVID ini luar biasa, sehingga dengan event-event internasional tadi Pak Direktur juga saat menyampaikan ada event G20 juga nanti ya seperti itu. Nah kita juga berharap wisata di Bali itu juga akan tumbuh lagi gitu. Baik, terima Demikian, kasih. Mbak. Terima kasih Pak Rizky. Mungkin bisa Ya, terima dijelaskan. kasih. Ya, terima kasih. Mohon jawabannya Bapak dari pusat. Baik, dan terima Bapak kasih, dari Pak Rizky. provinsi. Baik, terima Selamat kasih. sore. Selamat sore Pak Rizky. Sangat bersemangat nih Pak Rizky karena ingin ikut terlibat, bagaimana keterlibatan masyarakat, kemudian juga bagaimana sosialisasi dan juga pembekalan yang akan diberikan kepada masyarakat. Silakan Bapak Direktur. Ya, terima kasih Mbak Mia. Sebelum saya menjawab Mas Rizky ya, ini Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam posisi di kepengurusan GPDRR ini ya, itu sebagai Ketua Bidang Media. Itu kami juga ingin menyampaikan bahwasanya
di dalam ketua bidang media ini tentu partisipasi kami ya di event ini menjelang sidang yang tadi disebutkan juga oleh beliau Bapak Rentin ya. Ini kami akan membuatlah semacam itu namanya media center, itu yang sebelum pelaksanaan sidang tadi atau konferensi tadi sampai dengan akhir daripada penyelenggaraan tersebut. Kemudian sebelumnya jauh-jauh hari Kementerian Komunikasi dan Informatika yang kebetulan saat itu mendapat arahan tentu saja dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan juga dari BNPB, kami sudah mengawali diseminasi informasi, termasuk yang bisa kita lihat di paling tidak ya ada di Provinsi Bali ini, yang saya ingat betul paling tidak itu di kanan kiri bandara dan juga di kota Denpasar. Tentu juga di Jakarta kami sudah memasang ya untuk memberikan pemanasan lah, warming up ya, bahwasanya akan ada event internasional itu berupa ya ada banyak itu ada, dan juga dibantu oleh kementerian-kementerian yang lain dalam rangka diseminasi informasi dan komunikasi ini, utamanya dari Kementerian BUMN ya. Nah, ini kita pasang yang namanya baliho, kita ada tayangkan videotron, ada beberapa juga untuk ngawali itu ILM di media massa, terutama media televisi. Nah, tentu ini akan terus kita gaungkan, dan tentu juga akan dilakukan perbaikan sana sini, penyempurnaan dalam rangka untuk diseminasi informasi tersebut, menyambung apa yang ditanyakan oleh Saudara Rizky ya. Saya sepakat sekali antusiasme daripada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang ada di Provinsi Bali ini luar biasa. Dan tentu ini ya kalau kita lihat yang sederhana ya, kan ada event-event pendahuluannya, tentu ada persiapan macam-macam ya. Ini tentu saja akan membangkitkan aktivitas atau roda perekonomian yang ada di Bali ini. Partisipasi masyarakat kan banyak sekali ya. Kalau dari media tentu saja saya mengajak kepada media, paling tidak yang media yang ada di Bali itu bersama-sama lah, ayo bergotong royong untuk memberitahukan kepada masyarakat atas penyelenggaraan ini, tujuannya untuk apa, dan juga manfaatnya bagi Bali, manfaatnya bagi Indonesia, manfaatnya bagi dunia itu seperti apa. Itu tentu penting. Di samping juga elemen atau unsur masyarakat yang lain juga akan punya partisipasi sesuai dengan bidang dan kemampuannya masing-masing, yang tentu tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Demikian Mbak Mia. Terima kasih Bapak. Saya ke Pak Rentin, Bapak Kalaksa. Sekaligus menyambung juga jawaban dari Pak Direktur ya Pak, terkait dengan pertanyaan dari Pak Rizky, keterlibatan masyarakat, kemudian juga persiapan di Provinsi Bali sendiri. Seperti apa? Silakan Bapak. Ya, Pak Rizky, dari 4,3 juta penduduk Bali, 60% saja punya spirit dan semangat seperti Pak Rizky, semua event di Bali pasti akan sukses. Artinya ketika berbicara konteks teori pembangunan, masyarakat tidak semata-mata menjadi objek, tetapi juga ikut serta berperan serta aktif sebagai subjek dari pembangunan itu sendiri, termasuk di saat sekarang Bali dipercaya sebagai tuan rumah berbagai event internasional. Ada IFU, Inter-Parliament Union, yang akan berlangsung di bulan Maret ini, kemudian Minamata, kemudian GPDRR di bulan Mei, dan puncaknya nanti akan berlangsung G20 di November 2020.
Masyarakat Bali khususnya dan masyarakat Indonesia secara umum sekurang-kurangnya bisa berperan. Salah satunya adalah kondisi kekinian yang kita hadapi. Apa itu? COVID kita sudah melandai, bahkan turun signifikan. Yuk sama-sama kita jaga, salah satunya masyarakat, dengan dua upaya penting. Di satu sisi tetap taat patuh protokol kesehatan, di sisi lain bersama-sama kita optimalkan capaian vaksinasi. Itu dari sisi peran serta aktif dan kepedulian rasa memiliki dari masyarakat khususnya Kramo Bali. Yang berikutnya adalah ketika kita mengorek secara detail berbagai agenda kegiatan, ada yang disebut dengan field trip, kunjungan dari kelompok-kelompok delegasi sesuai daerah pilihan. Kami di pemerintah daerah menyiapkan beberapa spot daerah tujuan wisata, tidak kurang dari Serangan, kemudian wilayah Tanjung Benua sebagai contoh baik, best practice pengalaman pengurangan risiko bencana. Kenapa Tanjung Benua? Karena di Tanjung Benua ada semacam MOU kerjasama antara dunia usaha. Di sana ada beberapa hotel yang telah ada kesepakatan dengan pihak desa adat dan komponen masyarakat di Tanjung Benua. Jika terjadi kejadian bencana, misalkan gempa berpotensi tsunami, setiap hotel di sana menyiapkan sekurang-kurangnya satu lantai di lantai 2 atau bahkan 2 lantai, 2 dan lantai 3 sebagai tempat evakuasi sementara. Dan ini tidak dimiliki oleh daerah lain manapun di Indonesia. MOU dan kerjasama kesepakatan ini tentu menjadi contoh praktek baik yang bisa ditiru oleh negara-negara lain di dunia ini. Kemudian ketika berbicara Pulau Serangan, di sana ada tes. Tes itu tempat evakuasi sementara. Sekali lagi Bali ring of fire. Potensi gempa besar bisa terjadi, yang ikutannya adalah tsunami. Tes itu sebagai tempat evakuasi sementara sambil menunggu terjadinya surutnya air, kemudian proses evakuasi dan penyelamatan berikutnya baru bisa kita lakukan. Di Bali, yang notabene pulau kita kecil, 0,23% dari total luas Indonesia, relatif masih sangat kurang tes yang kita miliki, tempat evakuasi sementara yang kita miliki. Sementara dari 716 desa kelurahan yang ada di seluruh Bali, ratusan jumlahnya yang memiliki risiko tinggi terhadap ancaman dan potensi tsunami, khususnya desa-desa yang berada di pesisir pantai. Kemudian kembali ke field trip, beberapa DTW daerah tujuan wisata akan menjadi objek kunjungan dari berbagai delegasi sesuai pilihan masing-masing, termasuk Tanah Lot, termasuk Taman Ayun di Bungwi, termasuk Penglipuran, termasuk Pura Besakih yang menjadi unggulan kita dari sisi objek wisata, keindahan, dan termasuk sisi niskalanya. Di sisi lain, kami juga akan menampilkan berbagai kebolehan dan kelebihan yang kita miliki, bagaimana kolaborasi pemerintah daerah Provinsi Bali khususnya di dalam penanggulangan bencana melibatkan berbagai pihak, salah satunya adalah unsur desa adat. Akan tampil ada slot khusus Majelis Desa Adat Provinsi Bali untuk menceritakan, termasuk hal yang terbaru kita miliki di Bali adalah si Pandu Beradat. Artinya keamanan berbasis desa adat yang melibatkan peran serta aktif dari unsur masyarakat, khususnya juru becalang yang ada di masing-masing desa adat. Saya kira itu. Baik, berarti di sini keterlibatan masyarakat, partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam mendukung kesuksesan dari acara ini. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa Bali TV, kembali lagi masih dalam dialog interaktif dengan topik kita kesiapan pemerintah menjadi tuan rumah GPDRR ke-7 tahun 2022. Kembali saya mengundang pemirsa Bali TV untuk ikut berinteraktif bersama kami di nomor telepon 0361 894 8400 atau di 0361 894 8401. Di segmen sebelumnya kita melihat bagaimana partisipasi dari masyarakat, salah satu penelpon ya, dengan sangat semangat dan antusias ingin ikut berpartisipasi, ingin ikut mendukung pelaksanaan acara ini. Saya ke Bapak Wirianta, Bapak Direktur, Pak. Terkait dengan persiapan Kementerian Kominfo meminimalkan berita hoax. Nah, ini kan masih menjadi salah satu tantangan juga ya, Pak ya. Bagaimana Bapak? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Mia. Sebetulnya kalau kita simak betul apa yang disampaikan oleh beliau Pak Imadi Rentin, yaitu betul sekali bahwasanya kita ini bagaimana
ketangguhan kita, itu tangguh terhadap bencana atau kesiapsiagaan kita dalam rangka untuk ya bagaimana kita ini dalam situasi Indonesia itu kita kenal ring fire ya, artinya cincin api gitu. Ini penting. Tentu saya beberapa waktu yang lalu bersama-sama dengan Bapak Dirjen IKP ya, itu ketemu dengan salah satu deputi di BMKG. Itu ya ceritanya kan beliau itu juga bercerita berkenaan dengan sebetulnya tanggap atau kesiapsiagaan kita terhadap bencana. Karena ingat betul tadi yang disampaikan beliau ya, ini Pulau Bali ini kan macam-macam potensi bencana itu ada di situ, ada di sinilah gitu ya. Nah sebetulnya ini kan kita ini kan jalur atau cincin api itu kan dari ujung sono, ujung Banda Aceh sampai dengan ujung timur ya. Dan saya ingat betul beberapa waktu yang lalu ya masyarakat itu ya bikin apa yang namanya hoax tadi ya, berkenaan dengan yang ada di ujung Banten itu yang namanya Megatrust ya. Nah, ini berita-berita atau konten-konten hoax ini kan kadang-kadang bisa menimbulkan kepanikan atau kecemasan, terutama masyarakat yang ada di situ ya. Nah, ini tentu hal-hal yang demikian itu kita hindari. Kalau itu sudah ada di dalam media sosial yang diposting oleh teman-teman yang tidak bertanggung jawab, itu tentu Kominfo kan bertindak. Kalau itu memang beritanya hoax, ya kita biasanya distempel itu ini adalah tidak benar atau hoax, itu yang pertama. Kedua, kalau itu bikin gaduh, ya itu ya terpaksa harus di take down, diturunkan dari dunia maya itu sendiri. Nah ini fungsi Kementerian Kominfo itu harusnya sudah berjalan melalui yang kita sebut sebagai ICE ya. ICE itu ya yaitu mengorek ini berita yang hoax ya distempeli, kalau itu ya di take down. Kalau itu masyarakat itu juga bisa melapor ke, ada kok aduan masyarakat itu di situsnya Kementerian Kominfo. Nah sebetulnya fungsi kami, fungsi informasi yang digencarkan atau yang digaungkan oleh kami Kementerian Komunikasi dan Informatika itu dalam rangka untuk apa sih? Memberikan awareness, memberikan bagaimana masyarakat itu care terhadap hal tersebut dan terus menerus, sehingga perlu diingatkan terus menerus. Barangkali ya salah satunya adalah bisa langsung ke tengah-tengah masyarakat, juga bisa melalui media, dan juga bagaimana kita mendidik yang tadi disebutkan oleh beliau Pak Rentin itu untuk meminimalisir korban, sehingga rakyat itu atau masyarakat itu sudah dari sejak awal, sejak dini itu sudah diajari bagaimana penyelamatan. Dan tentu saja misalnya kalau di banyak negara atau mungkin juga di kita, budaya kita juga sudah mengenal itu, misalnya contoh itu bagaimana kita menyelamatkan diri atau menolong untuk menyelamatkan orang lain kalau pada saat itu terjadi bencana. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita juga mengajak kepada semuanya ya, termasuk pemerintah, terutama pemerintah daerah yang di situ memang potensi bencananya tinggi, itu berdialoglah dengan masyarakat atau dengan dunia usaha. Ya kalau membangun misalnya pabrik gitu ya, itu tentu bukan berarti tidak boleh membangun ya, tetapi boleh, tetapi dengan standar-standar yang telah ditetapkan
dari sisi keamanan terhadap bencana tersebut. Kemudian masyarakat juga demikian, artinya kalau mau bikin warung atau bikin apapun, kalau itu rentan terhadap bencana, ya itu sebaiknya juga di tanda petik ya itu lebih ditertibkan agar tidak, kalau sudah kejadian itu baru kita itu terperangah mengenai hal tersebut. Saya kira itulah yang terus-menerus kami Kementerian Komunikasi dan Informatika ini mendisiminasikan informasi kebencanaan ini melalui berbagai kanal media, baik itu yang mungkin bahasa yang muluk-muluknya ya, bisa above, through, dan juga beyond the line, artinya melalui media mainstream, hibrid, dan juga melalui misalnya saya sebut tadi media luar ruang, dan juga tidak kalah penting menggunakan pertunjukan-pertunjukan lokal dalam bahasa lokal, itu yang bisa dikemas untuk memberikan informasi kepada masyarakat setempat. Saya kira itu, Mbak Mia. Berarti banyak upaya yang sudah dilakukan dan program-program tadi Pak ya untuk diseminasi dalam berbagai media yang sudah Bapak sebutkan tadi. Baik, terima kasih. Saya ingin ke Bapak Kalaksa, Pak Rentin. Bagaimana dengan tantangan Pak? Tantangan khususnya untuk persiapan dan juga penyelenggaraan nantinya dalam konteks di Provinsi Bali. Iya, ketika berbicara Bali yang dalam tanda kutip langganan sebagai tempat perhelatan internasional event, di dalam kondisi normal kan sudah sangat siap lah kita. Yang istimewa justru ketika kita sudah 2 tahun bergelut dan berperang menghadapi pandemi COVID-19, kita Bali diberi kepercayaan sebagai lokasi di perhelatan berbagai event internasional seperti yang saya sebut tadi, salah satunya GPDRR. Yang pertama ingin kami kedepankan adalah bagaimana soliditas, sinergitas, dan kebersamaan kita semua komponen di Bali. Sekali lagi saya harus mengutip dalam disaster management ada pentahelic collaboration, kolaborasi pentahelic, pemerintah, masyarakat, dunia usaha, kalangan akademisi, dan teman-teman media itu bersinergi, bersatu padu di dalam menggerakkan upaya pengurangan risiko di tengah-tengah masyarakat, pemahaman terhadap ketangguhan daerah, siap untuk menghadapi segala kemungkinan dan potensi bencana yang ada di Bali, di Indonesia secara umum. Yang berikutnya adalah menjadi tugas bersama kita, menjadi perhatian kita bersama adalah berkaitan dengan potensi-potensi ancaman bencana, termasuk di dalamnya adalah kemungkinan terburuk terjadinya peningkatan signifikan di tengah event internasional terjadi. Saya sering mendapatkan telepon di Satgas, di Posko, apakah tidak memungkinkan ketika berbagai event internasional dibawa ke Bali akan terjadi lonjakan kasus yang tinggi. Kami dari Satgas optimis dan punya keyakinan tinggi karena screening, SOP dan protap yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Satgas sudah sangat clear sekali. Ketika mereka akan melakukan perjalanan, pelaku perjalanan luar negeri itu termasuk delegasi yang berasal dari 193 negara yang saya sebut tadi, mereka harus melengkapi diri dengan berbagai kelengkapan, sekurang-kurangnya hasil negatif PCR, kemudian telah tervaksin lengkap, syukur kalau sudah booster, kemudian mengisi e-hack, dan yang berikutnya terjamin oleh asuransi yang berkaitan dengan penanganan COVID-19. Ketika nanti ketibaan di Indonesia, lebih-lebih di Bali, terkonfirmasi positif, telah ada tanggungan berkaitan dengan pelayanan COVID-19. Di sisi lain tentu kesiapan-kesiapan dari sisi rumah sakit, kesiapan dari sisi lab pendukung, termasuk rumah sakit bertaraf internasional yang kami siapkan untuk mengantisipasi jika dari sekian ribu delegasi ada yang sakit, ada yang terkonfirmasi positif terhadap COVID-19, tentu 19 rumah sakit berstandar internasional itu kita siapkan untuk treatment, pelayanan, dan perawatan bagi delegasi untuk dilakukan perawatan sesuai ketentuan yang berlaku. Baik, terima kasih Bapak. Terakhir saya ingin ke Pak Wiryanta, Bapak Direktur. Bagaimana harapan untuk pelaksanaan GPDRR ke-7 tahun 2022 ini, sekaligus bagaimana juga bisa mengajak seluruh masyarakat untuk bisa berpartisipasi, berperan aktif terhadap pelaksanaan event ini. Silakan Bapak. Ya,
harapan tentu saja ini kan sesuatu yang belum terjadi ya. Artinya apa? Tentu kita semua, pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat secara keseluruhan, masyarakat Indonesia, masyarakat Bali itu mengharapkan kesuksesan daripada penyelenggaraan Global Platform Disaster Risk Reduction ini di Indonesia yang ke-7 ya, tentu yang ini penting sekali dengan sentuhan kearifan lokal yang ada di Indonesia yang tentu tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa yang lain ya. Ini dapat menjadi benchmarking, menjadi contoh bagaimana menangani bencana di masa depan, karena bencana itu sendiri sebetulnya kan sejak dulu kala, sejak zaman Bahala itu ada gitu ya. Tentu yang paling penting bagaimana menekan atau mengurangi resiko untuk korban daripada bencana itu sendiri. Ini penting sekali. Sebagaimana ya boleh saya ilustrasikan, gempa bumi itu sejak zaman Majapahit ada gitu ya, tetapi tentu korbannya pada saat itu karena dengan kearifan lokalnya yang pada saat itu tumbuh kuat, itu tentu korbannya tidak sebanyak dengan pada saat ini, terutama yang di daerah cincin api ini. Korbannya kan kita kenal, misalnya tsunami di Aceh dulu, kemudian gempa Jogja, Jawa Tengah itu kan cukup menelan korban jiwa dan harta benda yang sangat besar ya. Nah, ini bagaimana menekan korban jiwa dan juga harta benda itu seminimal mungkin. Nah, inilah perlu yang namanya mendidik kepada masyarakat untuk aware mengenai hal tersebut. Kepada tentu masyarakat kita Indonesia, dan juga Indonesia itu sebagai contoh dari bangsa-bangsa lain di dunia. Baik. Itu Mbak Mia. Terima kasih Bapak. Tidak terasa nih karena saking serunya Pak ya, kita membahas tentang persiapannya, tidak terasa kita sudah sampai di sesi akhir. Bapak, terima kasih Bapak Wirianta, Bapak Direktur, kemudian Bapak Kalaksa, Bapak Rentin atas informasi dan wawasannya yang diberikan kepada seluruh pemirsa Bali TV. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah dibicarakan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya Agung Mia, pamit undur diri, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.